Selamat datang Bapak Ibu di materi ke-8 Latihan Inkubator Bisnis Politeknik APP Jakarta. Hari ini kami akan mempelajari tentang pemasaran dan branding pada era new normal. Bapak Ibu ada yang paham terkait brand identity dan branding, apa bedanya? Jadi brand itu adalah wajah dari perusahaan. Nama, istilah, tanda, lambang, atau desain kombinasinya yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasi produk atau jasa dari para pesaing. Jadi, bagaimanakah wajah yang ingin ditampilkan dari brand Bapak Ibu dan apa yang menjadi pembeda wajah kita dari orang lain, identitas setiap produknya? Jadi elemen brand atau merek itu ada 4. Pertama ada logo, karakter, slogan, dan juga kemasan. Logo seperti ini Bapak Ibu sudah tahu. Sifatnya itu original, unik dan menarik, sederhana dan mudah diingat, timeless, serta relevan dengan perusahaan Bapak Ibu. Sedangkan kalau kemasan itu layaknya seperti baju yang dikenakan. Bagaimana kemasan yang baik menurut Bapak Ibu untuk mengenalinya? Jadi, kemasan yang baik adalah bersifat jelas dan sederhana. Produk ini apakah, untuk apa, dan mereknya bagaimana. Kemudian jujur, luar dalam sama. Kemasan dan produk di dalamnya harus sama. Seperti ini, gambarnya sesuai dengan isinya. Apa yang tergambar di kemasan harus menggambarkan apa yang ada di dalam kemasan. Foto di packing terlihat banyak coklat, tetapi produk sebenarnya tidak sesuai. Coklat tidak sebanyak apa yang digambarkan. Inilah berakibat pada konsumen kecewa dan mungkin tidak membeli lagi produk tersebut. Kemudian juga terkait keaslian. Pancing peserta untuk mencoba mengenali produk di sebelah kiri mirip dengan produk asli yang mana, kiri dan kanan. Ada strategi penjualan yang melakukan dengan cara seperti ini, membuat merek yang mirip, tapi peserta disarankan lebih menunjukkan keaslian atau keunggulan produk. Kemudian juga bisa dikembangkan sebagai keluarga produk, seperti Indomie, Minute Maid Poppy, serta kacang Garuda. Bila produk Bapak Ibu bisa muncul berbagai varian, rasa kombinasi atau lainnya, bagaimana membuat korelasi antar varian yang satu dengan lainnya? Apakah desain yang kita buat bisa menampilkan benang merah dari produk-produk lanjutan kita? Seperti itulah pentingnya kemasan. Selanjutnya, digitalisasi dan strategi branding. Mengapa digitalisasi pada pemasaran menjadi wajib
di era saat ini. Belakangan ini banyak perusahaan bertanya, haruskah mereka membangun bisnis secara online? Bila kita tidak yakin tentang hal ini, kita tidak sendirian. Yang perlu kita lakukan adalah meyakinkan diri. Bahkan sebenarnya kita harus sudah mulai bisnis secara online sejak tahun-tahun lalu. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak perusahaan yang tidak memanfaatkan internet perlahan mulai gulung tikar. Internet telah menciptakan perusahaan dengan model baru yang mengubah persepsi tradisional dalam melakukan sebuah bisnis. Keberadaan internet merupakan alat marketing dan komunikasi yang kuat dan menjadi platform yang sangat efisien dari segi harga, serta menjangkau calon customer yang lebih luas serta akan tampak lebih profesional. Internet menciptakan lingkungan bisnis yang tidak lagi mementingkan waktu dan jarak. Orang memiliki akses untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang bisa membantu mereka membuat keputusan, dan konsumen memiliki akses untuk mengetahui produk dan layanan yang lebih luas dari jangkauannya. Sebagaimana kita tahu, internet menjadi kebutuhan dasar manusia di dunia. Ini merupakan laporan dari Hotsuite tahun 2020 bahwa pengguna internet di dunia ini sudah mencapai penetrasi 59%. Sedangkan penggunaan telepon itu 67%. Angka ini menunjukkan bahwa banyaknya pengguna internet telah mencapai lebih dari 60% dari penduduk dunia atau lebih dari separuh populasi bumi. Kemudian ini merupakan data digital dari negara kita, yaitu Indonesia, di mana pada tahun 2020 terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, dan dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64%, setengah penduduk RI telah melaksanakan serta merasakan akses ke dunia maya. Penelitian terperinci dari Digital 2020 Hotsuite mengungkapkan bahwa orang-orang di seluruh dunia pada usia 16-64 tahun telah mengalami peningkatan secara signifikan pada penggunaan perangkat digital sebagai akibat dari situasi pandemi COVID-19. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini merupakan modal gratis dari Indonesia, karena internet dapat menjangkau siapapun dari mana saja dan kapan saja selama 24 jam, serta pemasaran yang murah bahkan gratis. Kita semua diberikan modal gratis dari Indonesia. Yang pertama, penduduk berjumlah 265 juta jiwa, penggunaan bahasa satu yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kemudian keberagaman suku dan bangsa, keunikan di setiap daerah suku bangsa menjadi potensi dalam pemasaran, serta luasnya demografi di Indonesia yang terdiri dari pegunungan, daratan, sungai, laut, serta beragam usia menjadi nilai tambah sebagai. Kemudian juga ada kondisi iklim yang bersahabat, dan Indonesia merupakan peringkat kelima dari pengguna internet di dunia. Jadi bukan cuma Indonesia, di negara-negara Asia Tenggara bahkan didominasi ranking tersebut. Sehingga bagi UMKM yang mulai melakukan ekspor di negara-negara tetangga akan lebih mudah dengan memanfaatkan channel online. Kemudian dari 250 juta jiwa di Indonesia, 150 jutanya pengguna handphone aktif di Indonesia, dan jumlah pengguna ini terus meningkat. Orang yang menggunakan internet untuk mencari informasi mengenai produk dan jasa, testimoni, review, bahkan sekaligus melakukan transaksi secara online pun terus meningkat. Ini merupakan gambaran dari perilaku
konsumen pada zaman tradisional dan online. Gambar sebelah kiri ini menggambarkan, jika masih mengandalkan pemasaran secara tradisional, kita berharap orang mengetahui tentang bisnis dan produk jasa yang kita miliki. Dan pemasaran hanya sebatas dari mulut ke mulut. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, jika kita memasarkan melalui internet, begitu banyak channel yang bisa kita gunakan, yaitu begitu produk atau jasa diposting di internet melalui channel apa saja seperti sosial media, marketplace, website, search engine, maka potensi seluruh dunia untuk mendengar dan menemukan kita akan semakin besar dimanapun mereka berada. Dan juga ada sebuah nilai tambah dari dunia digital marketing, yaitu online review atau feedback dari pengguna layanan kita untuk memberikan review, dan itu bisa menambah kepercayaan dari pembeli nantinya atau juga pelanggan yang bisa terus repeat order untuk membeli lagi gitu. Promosi mulut ke mulut sudah banyak tergantikan dengan review secara online. Jika dulu orang hanya melihat produk secara langsung atau melihat iklan di koran melalui membeli produk tersebut, saat ini orang mencari review di internet. Bahkan perlu lebih dari satu review sebelum memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ini merupakan kelemahan dari pemasaran tradisional dan kelebihan dari pemasaran online. Nah, kita juga sudah tahu channel-channel apa saja yang kita bisa gunakan, yaitu ada Google My Business. Ini lihat dari review Google, video dari review Google atau kunci Google, kemudian masih Google ya, ads juga, kemudian dari media sosial, Facebook, kemudian juga bisa lewat Instagram bisnis, kemudian juga lewat marketplace.
Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk memasuki dunia digital marketing, khususnya marketplace. Kita harus memilih marketplace yang cocok untuk produk kita. Kita harus mempertimbangkan fitur yang user friendly, kecenderungan segmen pasar, serta aturan dan kebijakan marketplace yang digunakan. Ini ada beberapa macam kelebihan setiap marketplace dalam setiap pertimbangan yang kita harus pikirkan sebelumnya sebelum mendaftar. Ini hal-hal yang kita persiapkan sebelum terjun ke dalam dunia marketplace. Foto yang baik, produk juga harus baik. Ada juga harus menyiapkan SDM yang mumpuni untuk mengelola marketplace kita nantinya. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih.